Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang mulia dan megah ini. Adalah tidak semua orang diberi kenikmatan bisa kumpul di masjid Allah dalam suasana di siang hari seperti ini. Banyak saudara kita masih sibuk di pekerjaannya, banyak saudara kita yang sibuk di dagangannya, banyak saudara kita yang di jalan, yang driver, yang ojol, yang macam-macam. Tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid yang mulia ini merupakan nikmat, merupakan hidayah, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudaraku, mari sama-sama kita syukuri nikmat ini. Cara syukur yang efektif ilallah Subhanahu wa taala meningkatkan takwa tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang didasari oleh kesadaran yang tinggi, bukan takwa slogan yang seringkali kita ucapkan tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita takwanya datang dari hati berdasarkan kesadaran dan keilmuan yang tinggi dan pasrah kepada Allah, maka takwa ini akan mempengaruhi dalam lini kehidupan kita apapun bentuknya. Dalam berorganisasi takwa kita bawa, dalam dagang takwa kita bawa, dalam bekerja takwa kita bawa, dalam memimpin rumah tangga takwa kita bawa. Maka yang diharapkan jika takwa ini ada dalam hati kita, ada dalam dada kita, maka akan berpengaruh kepada semua lini kehidupan kita. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga senantiasa salawat serta salam diberikan, dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu bukan soal yang mudah, bukan soal yang sekali dengar langsung kita bisa laksanakan, bukan soal hal yang kita tahu kemudian kita amalkan, tapi perlu kita persiapan yang kemudian menuju kepada perintah Allah ini akan mudah kita amalkan. Salah satunya sebentar mari kita sama-sama menghitung umur kita dulu. Karena umur kita ini akan senada dengan waktu yang kita telah alami, tidak mungkin kita akan kembali lagi. Umur kita nambah hitungan angka, tapi hakikatnya kita sedang menuju mati. Hakikatnya sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari itu. Oleh karena saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menghitung umur kita, sudah berapa yang kita lakukan dan apa saja yang baik kita lakukan, berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan pula. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan itu semua. Saudaraku, hidup ini sebenarnya pilihan ya. Jadi kita mau jadi orang baik ya silahkan, mau jadi orang yang rugi silahkan, mau jadi orang yang terlaknat sekalipun ya silahkan. Semua ada resiko dan tanggung jawabnya yang harus kita pikul, yang harus kita lakukan, yang nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabbi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ini orang yang beruntung.
Seiring dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, jika kita ingin kehidupan kita itu lebih baik dari kemarin, peganglah ayat An-Nahl ayat 2 ini. Kita semua adalah orang-orang yang beriman, yang tadi dipanggil oleh Allah. Adalah resiko jadi orang beriman apa? Iman yang sempurna yang dimiliki oleh kita itu beresiko alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika Allah itu disebut namanya, maka gemetar hati kita. Kalau kita ilustrasikan, semua kita bekerja, kita punya atasan. Jika disebut nama atasan bapak, yang tentara, yang polisi, yang guru, yang di perusahaan, yang manapun, atasan dipanggil, apa kira-kira yang terjadi jika saya dipanggil oleh yang kuasa ini? Gemetarlah hati kita. Saudaraku, Allah yang disebutnya. Orang beriman bersyo jika Allah disebut, hati kita gemetar. Bukan Allah yang disebut, artinya apa? Sifat-sifat Allah disebut. Misalkan Allah punya sifat Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kita berhitung, kira-kira diampuni atau tidak dosa kita ini. Tidak sebanding dosa yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat jihad, dari nikmat iman, dari nikmat kejayaan, dari nikmat apapun yang membuat kita bahagia. Sebandingkah nikmat yang kita terima ini dengan syukur kita kepada Allah? Sebandingkan dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesalahan tidak sebanding dengan itu. Maka orang yang beriman akan berhitung. Jika Al-Ghaffar sifat Allah disebut, kita berhitung, Masya Allah, Allah sifatnya Maha Pengampun. Sudahkah saya minta ampun kepada Allah? Berapa dosa yang kita lakukan sesamanya? Sudahkah kita minta maaf? Karena Allah akan mengampuni dosa kita jika saudara kita mengampuni kita. Terlebih urusan muamalah, utang piutang, yang punya hutang tidak mungkin akan bisa diampuni oleh Allah kecuali dibayar hutangnya. Karenanya saudaraku, orang beriman tidak gratis. Iman yang sempurna beresiko. Yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala sifatnya disebut, misalkan sifat As-Sami', Allah Maha mendengar. Saudaraku, yakinilah apapun yang kita panjatkan kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Semua kita punya masalah, nggak perlu kita mengadu berlebih kepada kawan kita, karena satu ketika akan diungkitlah kebaikan kawan itu kepada kita. Yakinilah jika kita punya masalah, Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Adukan kepada Allah, ya Allah, hidup ini berebutan, Engkaulah yang bisa memutarkan kehidupan ini mau baik ataupun tidak. Ya Allah, rezeki ini berputar, yang bisa mengayakan memiskan kita hanya Engkau ya Allah. Adukan kepada Allah, Allah Maha mendengar. Itulah sikap orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin hari ini lebih baik daripada kemarin. Yang ketiga, jika sifat Allah disebut Ar-Razzaq, misalkan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Apa yang kita miliki di rumah, dari mobil, dari rumah, dari anak soleh, anak berhasil, macam-macam kekayaan kita. Ingatlah Allah yang memberi. Harta akan bisa hilang dengan sekejap. Sementara ini masih dititipkan oleh kita, oleh Allah kepada kita. Maka bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagiannya berikan kepada haknya. Siapa dia? Orang-orang miskin, yatim piatu, masjid dibangun, madrasah, jalan raya, apapun yang kemanfaatan umum, bagian rezeki kita sampaikan itu. Jangan sampai kita enak makan, kita enak tidur, sementara tetangga kita nggak bisa makan. Kita bisa menyekolahkan anak kita sampai sarjana S2 S3, sementara tetangga kita SMP saja tidak bisa bayar, SMA nggak bisa bayar. Tengoklah tetangga kita. Kalau misalkan kita ingin lebih baik daripada hari kemarin, untuk apa kekayaan kita tumpuk, sementara orang lain melarat, sementara orang lain tidak berdaya. Kita tertawa di atas orang yang menangis. Sadarlah saudara semuanya yang kaya, saudara semua yang punya ilmu. Kita semua makhluk Allah, sama tentu ingin selamat di hadapan Allah besok di hari Yaumil Qiyamah. Saudara Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya misalkan disebutkan Al-Basir, Allah Maha melihat.
Seringkali orang akan bekerja baik jika dilihat orang. Orang akan beristiqomah konsisten jika dinilai orang. Dan orang akan bertanggung jawab, SPJ-nya, LPJ-nya bagus karena akan dilihat oleh atasan kita. Bisakah LPJ kita di hadapan Allah dibalikin, diperbaiki lagi? Gak ada kesempatan. Sekali kita mati, selamanya tidak akan bisa hidup lagi, kecuali hidup biasa di akhirat besok. Karena saudaraku, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Oleh karenanya persiapan apapun yang kita lakukan demi kebaikan kita, walaupun tidak dilihat oleh siapa. Kita berbaik kepada anak tanpa dilihat ibunya, perbaiki anak kita, didik anak kita, dan begitu seterusnya daratan apapun yang tidak dilihat oleh sesamanya. Tapi Al-Basir, Allah Maha melihat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man kana yamuhu mithla amsih fa huwa maghbun. Ada orang yang rugi gitu-gitu aja. Hari kemarin sama sekarang sama saja, tidak ada, stagnan, tidak ada perubahan apa-apa. Ini tipe orang yang merugi. Siapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang merugi ini? Kata Allah surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu yang kehidupan dunianya ini sia-sia. Wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mengira yang tidak baik menurut Allah menurut kita baik. Kita menolong orang, menurut banyak orang baik. Allah menilai tidak baik. Karena apa? Menolongnya tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyumbang orang baik, tetapi akan tidak baik di hadapan Allah. Karena setelah menolong, dia punya harapan agar memilih dirinya. Dan begitu seterusnya. Karena jika beramal, jika kita berbuat baik, yang kebaikan dan amal itu ditunggu balas di belakangnya oleh sesama kita, maka baik menurut kita, baik menurut masyarakat, Allah mencatat itu tidak baik. Inilah tipe orang yang rugi sebenarnya. Hartanya hilang, perhatiannya fokus ke yang lain, tapi perhatian dan harta yang diberikan tidak berdiri di hadapan Allah, sia-sia. Karena apa? Karena pahalanya diminta sekarang kontan. Sumbangan di pagi hari menjelang pilkada misalkan akan terima, tetapi setelah itu dihitung oleh si calon itu, maka sedekah yang demikian rugi, tidak akan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika semata-mata ingin hanya dipilih saja. Saudara itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu siapa? Alladzina ulaika alladzina kafaru bi ayatillahi rabbihim, yaitu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dia tidak membaca ayat-ayat Allah. Fahabitat a'maluhum falanuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang tidak membaca ayat-ayat Allah, kemudian dia tidak merasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang hidup ini tidak punya tujuan akhir nanti akan ketemu dengan Allah, kita akan hidup semaunya. Maka kata Rasulullah, hiduplah sesukamu, toh engkau akan mati. Artinya, jika kita hidup semau-maunya, ujungnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina kafaru bi ayatillahi rabbihim wa liqa'i rabbih. Orang yang tidak membaca ayat-ayat Allah, kemudian tidak percaya besok akan ketemu pada Allah, inilah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebaliknya, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah itu gemetar hati kita. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Artinya adalah jika dibaca ayatnya menambah imannya. Maka tidak cukuplah kita nikmat dengan suara merdu, tidak cukuplah kita merasa puas dengan bacaan yang jumlahnya banyak. Lebih dari itu, kita membaca artinya, kita mengerti tafsirnya, dan tinggal baca sekarang. Semua tinggal mau ataupun tidak tersedia. Maka orang yang beruntung itulah tipenya, orang yang merugi inilah tipenya. Falanuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Orang yang demikian, orang yang bertindak kafir kepada ayat-ayat Allah, mengingkari dan tidak punya harapan bertemu dengan Allah, fahabitat a'maluhum, maka perbuatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, dan dia tidak akan dihitung, tidak akan dinilai, tidak akan dipotret besok di hari kiamat. Al-Kahfi ayat 105. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Man kana yawmuhu syarran min amsi. Orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin. Kemarin masih baik kan, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Maka orang ini mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dunia kita dilaknat atau dihukum oleh siapapun, masih ada ampunan presiden, masih ada pemaaf, masih ada banding, masih ada macam-macam. Besok ketika dihukum oleh Allah di akhirat, di neraka, tidak ada lagi kata kembali ke dunia. Maka saudaraku, mumpung masih ada kesempatan waktu, mari kita sama-sama menghitung 3 hal ini agar tidak menjadi orang yang rugi, agar tidak menjadi orang yang stagnan, tapi bercita-cita jadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa azab Allah Subhanahu wa taala? La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an bifaq. Digambarkan siksaan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti aturan Allah. La yadzuquna fiha bardan. Kita tidak menemukan rasa dingin sedikit pun. Di masjid kita ini banyak kipas, panas terkurang. Di rumah kita punya AC, di kantor kita punya AC. Panas yang kita hadapi masih kita tepis dengan AC yang kita ada di sekitar kita. Besok di akhirat la yadzuquna, tidak akan menemukan di dalamnya la yadzuquna fiha bardan, sedikit pun adem enggak ada, dingin enggak ada. Wala syaraban. Di dunia ini mau minum apa saja asal punya uang bisa. Tetapi besok tidak ada apapun yang bisa kita dingin. Tidak ada minuman yang membuat kita hausnya hilang, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Minumlah itu yang ada, yang lain tidak ada. Punya uang sekalipun tidak lagi zaman di dunia, tapi di akhirat. Jazaa'an wifaqa, dan inilah balasan yang pas untuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis sholati was salami ala nabiyil karim, summa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana auladana azwajana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhair.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhu baik atas suhu kita mau sholat diluruskan dirapatkan karena bagian dari sebelah sholat jamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.